Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ibu Irma Suryani Caniago yang biasa disapa Uni Irma sangat geram dengan Faisal Assegaf. Karena Faisal Assegaf coba mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi Faisal Assegaf ini segala sesuatu, persoalan-persoalan, masalah-masalah ya itu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Yang lagi viral, pagar laut itu Pak Jokowi. Ya, bahkan Pak Jokowi dibilang sampah oleh Faisal Assegaf ini. Kira-kira nih ya, kalau kalian tahu silahkan ketik di kolom komentar apa prestasinya Faisal Assegaf ini yang katanya ngaku aktivis 98 ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi. Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa, saya nggak mau dengar Anda mengadu domba. Saya mau bisa sama Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, dua. Boleh, orang lain lagi yang bicara. Dua-dua cukup yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Gak digituin, lu ngomong aja gue perhatiin, gue diem ya kan, gue dalemin gitu Fer. Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya, jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya, saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo, pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar, lu ngomong aja gue perhatiin, gue diem ya kan, gue dalemin gitu Fer. Sabar lah geng, sabar geng. Saya agak-agak risih sebenarnya ya, kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu apa namanya virus yang harus dihabisin gitu. Iya, saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Prabowo sendiri mengakui Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Pak Jokowi rame. Rame itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja, kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang gak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya.
Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Itu pun yang disalahin Pak Jokowi. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang gubernur gak usah dipilih langsung, gak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Ngabisin biaya. Dana. Sudah terlalu banyak yang diberikan pemerintah sebenarnya. Nah, hanya saja banyak juga program-program pemerintah itu tidak terkomunikasikan ke publik dengan baik, Noel. Kenapa? Karena juru bicara presiden, juru bicara istana itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga masyarakat tidak paham, tidak ngerti apa yang sebenarnya ada. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya kan? Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras. Enggak. Sebenarnya namanya Perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi. Dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Prabowo. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Nggak tahu. Tetapi aja saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Ya. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi. Belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal,
indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma, jangan dipotong dulu Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masuk di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu dalam konstruksi bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair ya. Kalau bicara itu harus fair. Aja. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah ketika saya ngomong ya sudah selesai. Kami saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Enggak bisa, Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa, saya nggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bisa sama Andi. Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya udah. Nggak boleh, orang lain lagi yang bicara. Dua-dua. Nggak boleh. Kasih Ferry Amsari bicara. Nggak boleh. Jangan kasih dia bicara lagi. Tukang buat gaduh. Itu intinya. Mana Karnelias? Cukup Karni, cukup Pak Karni, ya nggak digitukan, nggak di stop sama Pak Karni, terus saja, ya. Ini Faisal Assegaf intinya ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi sayangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak nggak ngaruh sama sekali. Intinya orang-orang pembenci ini sudah habis akal gimana caranya ingin menjatuhkan Pak Jokowi, ya, ingin menjatuhkan Pak Jokowi, ya, mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini, ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Warceka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.